lah berarti tahu. Kalau 2 kali kebakar. Ya. Itu dah dulu rumahku bokeh dan rumah balik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Titik Sejarah. Setelah sekian lama kami tidak muncul dari dunia per-YouTubean, sekarang kita hadir dengan cerita baru. Mohon maaf telah membuat Nawan menunggu terlalu lama. Kami akan menebusnya dengan konten yang tidak kalah seru dari konten-konten sebelumnya. Nah, bagi yang penasaran, subscribe dulu channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya Minangkabau. Minangkabau kaya dengan adat istiadat dan budayanya. Salah satu di antaranya yaitu rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau yang berfungsi sebagai tempat kegiatan adat-adat masyarakat Minangkabau. Nah, Nawan, di salah satu daerah di Kabupaten Solok terdapat rumah gadang yang unik dan saat ini telah menjadi cagar budaya. Keunikan rumah gadang ini terdapat pada jumlah ruang yang tidak biasa, yakninya berjumlah 20 ruang. Ya, kita akan mengulik cerita tentang rumah gadang 20 ruang yang terdapat di Nagari Sulit Air. Rumah gadang 20 ruang berada di Nagari Sulit Air, Kecamatan 10 Koto di Atas, Jorong Silungkang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Rumah gadang 20 ruang dibangun pada tahun 1820 dan pernah mengalami kebakaran sehingga mulai dibangun kembali pada tahun 1901 sampai dengan 1907, di mana pada arsitektur rumah gadang mengalami perubahan pada bagian atap yang awalnya terbuat dari ijuk berganti menjadi atap seng. Juga terdapat perubahan pada dinding rumah gadang yang awalnya terdapat ukiran menjadi polos tanpa ukiran. Rumah gadang ini memiliki 4 gonjong yang mencerminkan 4 suku yang ada di Nagari Sulit Air. 4 suku terdiri dari suku Limo Panjang, suku Limo Singkek, suku Simabua, dan suku Piliang. Rumah gadang memiliki tiang penopang sebanyak 105 buah tiang. Nah, rumah gadang ini ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2016 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok. Saat ini rumah gadang sudah berumur lebih kurang 200 tahun atau 2 abad. Dinamakan rumah gadang 20 ruang karena terdapat 20 buah bilik atau kamar pada rumah gadang ini.
Bangunan ini pada awalnya digunakan sebagai tempat berkumpul nenek mama, para penghulu, dan sebagai tempat tinggal Bundokan Duang Nagari Sulit Air. Di dalam rumah gadang terdapat dua datuk, yaitu Datuk Tumaruhum dan Datuk Ampang Limo. 10 ruang dihuni oleh keturunan Datuk Tumaruhum, dan 10 ruang lagi dihuni oleh keturunan Datuk Ampang Limo. Pada saat ini, rumah gadang 20 ruang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Solo sejak tahun 2016 lalu. Rumah gadang sengaja dibangun menghadap ke bukit dan membelakangi jalan dengan tujuan menghindari orang-orang yang berniat jahat. Pada saat ada orang jahat yang lari ke rumah gadang, jika larinya ke belakang, maka langsung disambut oleh jalan raya. Dan jika larinya ke bukit, maka akan dapat terlihat karena rumah gadang menghadap ke arah bukit. Nah Nawan, untuk pembangunan ulang rumah gadang ini masih banyak menggunakan tonggak-tonggak atau tiang yang lama. Kita lihat dari 100 tiang rumah gadang yang ada pada saat ini, hanya terdapat 43 tiang baru. Dan artinya masih ada 63 tiang lagi yang masih menggunakan tiang lama yang masih berdiri kokoh sejak pembangunan ulang setelah kebakaran tahun 1907 silam. Aku sejarah dan dari dulu nada dulu bawa ke tipe tahun nado bos. Maka lah berarti tahu dua kali terbakar. Dulu rumahku mungkin dan rumah di sini. Ini kalau masih mana rancak. Akan ada orang baru udah potong. Kan dia buat jenis itu je. Bicara dia. Oh dia nama nanas tahun dulu dan itu kan lama nama. Tahun 1820 kalau dirinya Dari nama itu. tahun 1820 gitu. 1820. Nah itu dari macam itu. Aduh dari itu dinas wisata kan itunya Itu bawa dan dapat. dari Di pertanyaannya, kok radio dulu yang disebut kan radio aneh, Dan udah tua. Kalau kita tidak tahu udah tuanya. yang dah usah kali tu dia dia cuma nama itu dah boleh dah buat cuma dia si koko dah tu 45 bagi 10 ruang kemari anak 10 ruang ke Kindu Datuk Tamarungun Iya dua itu Datuk rumah ni Datuk Tamarungun dua ada rumah wadang di bawah ni kecil di bawah suang apa anak di bawah Batawari itu sambungan itu sambungan Datuk Tamarungun anak Datuk paling pokok pas 10 ruang kemari. Sejarahnya sampai Balapong kemari kan? Sejarahnya sampai Balapong kemari kan? Iya memang itu dari dahulu kan. Dahulu dulu itu yang 10 ruang seorang. Nanti tak rami lagi dahulu tambah alat. Itu tambah cik ada di bawah. Kalau yang 22 berarti kan 22. Itu dan tak tidak Itu kan HP aneh. itu. Berarti kamar itu berarti itu ada yang punya masing-masing. Iya. Kalau itu siapa yang punya kamar? Kenal? Nang punya kamar kau. Yang dari Dan nomor dan nomor hidungin. Iya. Dari pangkat Buna itu tu nan gaya dulu tak boleh nak buat. Buat tak boleh don tak ketek boleh. Mana nak do kini nan di donin Buna dan di pangkat Buna. sinar. Oh, tek suta tak nama itu. Dia nan di Rawang ada dulu cie. Aku dah dia ada banyak berhubungan banyak tu nan di Rawang. Aku dan sebelah kemari dan di Pulau Kodai itu dulu. Di lokasi Suruh Lampung kan. Kita ada Kodai cik kan. Itu amatnya dan yang
untuk handuk. Dari sinar itu. Iya. Itu nak kamari ya di rawang dua. Itu kalau lagi rawang dua awak itu di rawang itu tidak berapa betulan, tidak berapa mengetahui benar itu. Ini yang tinggal di Siko, yang nempel di Siko kan anak ibu. Iya, Anak ibu. yang laki-laki. Itu dari. Bukan menantu kan? Ah, itu. Iya, aku menantu. Berarti dari datuk yang mana bu yang mana? Oh dari datu Empang Limo. Datuk apa nih? Iya. Yang datuk jadi itu tadi turun. Sama yang datu Empang Limo tu. Iya. Tinggal Siko ada tapi ni lagi di rumah seorang itu. Nah itu bukan ponu masa itu orang ketua mau ketek serang ke rumah boleh 76 ya. Ada yang mau ketek serang Iko ha. Baisi dia ruang. Itu lah awak dia dah kurang dulu dah awak. Ya awak ketek lah batnya. Jangan mau datuk. Yang kini ya. Cara apa datuk? Itu Arianto. Jadi yang menjabat Datuk Empang Limo itu namanya Pak Arianto. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Datuk itu keduanya domisili di Jakarta. Tapi masing-masing punya wakil. Jadi kalau ada acara adat, ada wakilnya itu yang memimpin acara adatnya. Jadi kalau acara-acara besar baru pulang datuknya. Kok kau baik kok dia lagi jadi ke pulang ini di bulan ini pulang. Kalau Itu dan itu balik anak makan. Kalau ada kematian dia mana ada tak kerja risiko. Itu kalau ada anak kenduri bagi anak kan. untuk acara keluarga atau untuk acara apa? Oh tidak keluarga lah biasanya. Kan keluarga. Ya kan tak tahu sih, tak tahu apa. Oh datuk dia dulu masih anak ambo yang tua rumah. Jadi dia datuk Empang po diserahkan kakak anak ambo dulu. Pak caro Siko. Nanti anak ambo katurang barang dalam Siko. Barole Siko atau ada anak menakan ke bagi. Siko barole kalau ada kematian bagi segala macam. Aku nggak madun janjian di Siko. Kan itu kan kau baca cerita gua dan dua kadian para jasa Siko itu tidak bisa wak kamu rolek kamu ngadi Siko. Itu tidak mungkin si anak baru kok itu ya tidak mungkin tidak mau izin itu je. Itu rumah. Aduh itu kan yo lama tak 100 tahun kan 2 tahun kan itu dia meninggal. Itu nggak ada lagi itu. Ini masih rencong dia ya. Ayo Allah jadi nasionalitas Allah jadi masih ditetapkan sebagai cagar budaya untuk wisata. Cuman racun tapi kita ada ya. Lain untuk wisata Allah dibuka. Cuman yang ditingkat yang mana pet di Koko masih keluarga. Masih keluarga ya. Acara-acara apa masih bisa. Iya. Jadi di apa namanya BPCB itu cuman apa namanya merenovasi itu colek asalnya dari pertama ditinjau itu bentukan jadi tidak merubah bentuknya. Terus fungsinya juga tidak dirubah jadi boleh awalnya sampai tinggal sama untuk acara adik tetap difungsikan sebagai itu lagi jadi dikembalikan lagi ke pasukuannya ikut tidak ke ini cuman dalam pengawasan dinas pariwisata seluruhnya. Ini masih proses renovasi. Iya jadi kok belum selesai sadonya sebenarnya jadi masih baru 90% lah masih bagian bilik ikut balik ruang itu belum selesai. Proses itu ya. Iya. Dan itu yang benar menjawabnya ini dari pariwisata. Iya. Kami masih diinin terus untuk setiap bulannya tuh ada pengunjung atau jadi kami buat laporan ke dinas pariwisata. Iya jadi ada pengunjung tuh tulisin ke tamu semua kami ambil foto untuk bukti laporannya. Berarti yang menang PNku ini kok cuma satu keluarga. Iya. Berarti keluarga. Iya. Kalau anak ibu yang lain-lainnya Di Jakarta Saya dari kan Jakarta boleh, Siko lain. Ini seorang, Siko seorang. Itu dulu ada dulu.
Kan baru mesti. Bu, saja siap perombakan ko ya Bu. Aduh enggak pernah kamar ko sesi Banua. Tidak pernah. Enggak pernah. Ya, Itu kamarnya- terakhirnya kamar ko Banua. Tidak pernah. Terakhir dia kamar tempat dulu, waktu lama-lama tu lah, ini lagi kok ganti rumah lagi. Sekitar tahun-tahun 2000-an. Tahun 2000-an tuh udah nggak Bu enggak boleh lagi. Bu ya. Sebelum direnovasi, kok ada 3 keluarga yang tinggal di rumah gedang itu. Waktu direnovasi, karena jadi biar sama-sama lemahnya atas pedado gitu, suruh kosongin sementara. Selama orang pindah itu ada yang buat rumah kurang, ada yang kayak merantau, jadi tidak ini lagi. Nah Nawan, sekian dulu cerita kita di video kali ini. Bagaimana menurut Nawan-Nawan? Kami sangat mengharapkan respon Nawan-Nawan setelah melihat video ini. Jika ada cerita-cerita menarik di daerah Nawan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jika ada kesempatan kami akan berkunjung ke sana. Mohon maaf atas segala kesempatan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.